Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa man tabi'ah minat dunya ilal qiyamah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Pada pengajian yang lalu sudah kami bacakan pujian atau komentar Imam Subki terhadap Imam Ghazali dan karya terbesarnya yaitu kitab Ihya Ulumuddin. Salah satu yang beliau katakan adalah baik ulama yang bermadhab Imam Syafi'i maupun madhab-madhab 4 yang lainnya itu belum ada ulama yang seperti Imam Ghazali. Begitu juga karya besarnya kitab Ihya itu juga belum ada yang menyamainya. Bahkan kitab Ihya ini termasuk kitab yang paling lama tidak ada sarahnya. Sarah itu penjelasannya yang lebih rinci. Karena para ulama tidak berani untuk memberikan sarah. Baru setelah 600 tahun ya. Setelah 600 tahun kitab Ihya beredar, ada seorang ulama Sayyid Zabidi yang kemudian memberikan sarah kitab Ihya, itu namanya kitab Ithaf. Itu dari 4 jilid menjadi 14 jilid. Dan terbukti sampai sekarang kitab Ihya itu menjadi panduan utama dalam seorang mempelajari Islam secara lengkap, baik akidah, thoriqah maupun syariat, hakikat, semuanya ada. Berikut ini akan kami bacakan pujian dari Habib Abdullah Al-Haddad yang rotibnya biasa kita baca itu. Wa qad qala, dan sungguh telah berkata fihi, terkait dengan kitab Ihya, siapa Sayyidunal Qutbul Ghausu, junjungan kita seorang waliullah, wali kutub dan wali gaus, yaitu Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Habib Abdullah Al-Haddad. Pujiannya abiyatan dalam bentuk beberapa bait. Wahia hadihi, yaitu bi ihya ulu mitini tahya qulubuna wa yaksifu anna ghammuna wa kurubuna. Bi ihya'i ulumuddin, dengan kitab Ihya Ulumuddin, tahya akan hidup apa qulubuna, hati-hati kita. Di seseorang yang mau mengkaji kitab Ihya, yang tadinya hatinya mati akan menjadi hidup. Wa yaksifu, dan akan hilang anna dari kita apa ghammuna, kesusahan kita, wa kurubuna, dan kesedihan kita. Segala hal yang selama ini bikin kita sedih, bikin kita susah akan hilang kalau kita mau mengkaji kitab Ihya, karena di dalamnya dijelaskan ya, apa yang menjadikan hati kita gelap dan bagaimana cara meneranginya. Kitabun hawal ilmal ladhi huwa nafi'un muallifu ustaduna wa tabibuna. Ihya itu adalah merupakan kitab hawal ilma yang di dalamnya terdapat ilmu, alladhi huwa nafi'un, yang ilmu itu memberi manfaat, memberi dampak positif bagi orang yang mempelajarinya. Imannya semakin kuat, ibadahnya semakin tekun, dan akhlaknya semakin baik. Itu pertanda ilmunya manfaat. Sementara muallifuhu ustadzuna wa tabibuna, penulis kitab Ihya itu adalah merupakan guru kita, gurunya para ulama, wa tabibuna, dan dokternya para ulama. Jadi bukan hanya guru tapi sekaligus dokter. Bukan dokter-dokter kayak yang kerja di rumah sakit, itu tidak ya. Tapi dokter yang mempunyai kemampuan untuk mengobati penyakit-penyakit rohani.
Kitabun hawa ilmal kitabi wa sunnatin. Kitab Ihya itu di dalamnya menjelaskan tentang Al-Quran dan hadis. Jadi isi kitab Ihya itu ya sebenarnya menjelaskan Al-Quran dan hadis, tapi penjelasannya lebih dalam, tidak hanya dari sisi lahiriah tapi juga dari sisi batiniah. Wa ma qalahu, dan apa yang telah dikatakan awahuna oleh orang-orang yang menjadi tempat kita mengadu. Jadi selain isinya Al-Quran dan hadis, juga nasihat-nasihat dari para ulama, yang ulama itu selama ini telah menjadi tempat mengadu, tempat mengadukan persoalan. Jadi dari dulu masyarakat ketika ada masalah dia konsultasi kepada ulama. Nah, tentunya ulama yang bijak yang dijadikan tempat konsultasi itu. Nah, itu nasihat-nasihatnya diabadikan di dalam kitab Ihya. Wa munibuna, dan orang-orang yang menjadikan kita bertaubat. Bertaubat. Mawarisu aslafin lana. Dan kitab Ihya itu juga memuat warisan-warisan ulama kuno. Jadi warisannya apa? Warisannya ya ilmu. Maka Ihya Ulumuddin itu maknanya kan menghidupkan ilmu-ilmu agama. Jadi ilmu-ilmu agama yang tenggelam itu oleh Imam Ghazali dihidupkan lagi. Diambil dari sumber pokoknya Al-Quran dan hadis, kemudian ditambah lagi penjelasan-penjelasan dari para ulama, dari ulama-ulama kuno. Kenapa harus yang kuno? Yang kuno itu lebih paham karena dia masanya lebih dekat dengan Rasulullah, atau paling tidak lebih dekat dengan masa sahabat. Dan itu sebaik-baik kurun. Wa imatin, dan para imam madu yang telah berlalu. Wa ala asarihim, dan atas nasihat-nasihatnya para imah mustajibuna, kita berupaya untuk mengikutinya atau mengamalkannya. Idza nusirat, bila telah digelar, disebarkan apa a'lamuhu, benderanya Imam Ghazali, wa ulumuhu, dan ilmu-ilmunya Imam Ghazali, wa absaraha, dan telah melihat pada ilmu siapa ulama-ulama kita, wa musibuna, dan orang-orang yang benar di antara kita. Jadi ketika ilmu Imam Ghazali itu disebar luaskan melalui kitab Ihya, maka kemudian kitab Ihya itu dikaji tidak hanya oleh orang biasa, tapi oleh para ulama-ulama besar yang lainnya. Tahaqqaqa, maka nyata, anal ilma, sebenarnya ilmu fihi, di dalam kitab Ihya, bi asrihi, dengan semuanya. Jadi kalau kita ngaji Ihya itu sudah lengkap, mau akidah, mau syariat, mau thariqah, mau hakikat, itu semuanya ada. Itu maksudnya. Di ngaji satu kitab isinya sudah bermacam-macam. Beda kalau kitab yang lain kadang hanya khusus bahas fikih, hanya khusus bahas tauhid, khusus bahas akhlak, khusus bahas tafsir, khusus bahas hadis gitu biasanya kalau kitab-kitab yang lain. Tapi kalau Ihya itu sudah semuanya ada. Walam yastarib, dan tidak akan ragu, fi misli hadza, dalam yang seperti ini, sapa aribuna, orang-orang pintar di antara kita. Jadi semua ulama-ulama yang mempelajari kitab Ihya itu mereka sudah tidak meragukan kualitas kitab yang dikaji. Wa qad atnaba, dan sungguh telah memanjangkan sapa asy-syaikhul imamu, seorang guru yang menjadi imam, biwasfihi, tentang keindahan akhlak Imam Ghazali. Sapa Abul Makrumati, seorang ulama yang menjadi pusatnya karomah, yaitu Habib Al-Idrus, Habibuna yang menjadi habib kita. Jadi di kalangan para ulama
itu hampir semuanya memuji-muji kitab Ihya dan Imam Ghazali. Jadi kalau tadi Habib Al-Haddad, sekarang Habib Aidrus. Wakam dan banyak ghairihi yang lainnya, min arifin dari orang-orang yang telah mengenal Allah, wa muhaqqiqin dan ulama-ulama ahli hakikat, wa khabrin dan ulama-ulama yang waspada, alimin yang sangat berilmu. Wal ilahu dan Allah itu hasibuna yang mencukupi kita. Wa tamat dan telah sempurna, wasalla dan mudah-mudahan berikan tambahan rahmat ta'dim sapa Allah fi kulli sa'atin dalam setiap saat alal Ahmad kepada Ahmad, seseorang yang namanya Ahmad, jadi Nabi Muhammad nama lainnya Ahmad, Al-Hadi yang menunjukkan, Syafi'in yang memberi syafaat, Dunubina pada kesalahan-kesalahan kita. Jadi kesimpulannya banyak ulama-ulama yang mengomentari, memuji kitab Ihya dan Imam Ghazali. Maka dikatakan berikutnya wala yat'anu dan tidaklah mengkritik fil ihya'i di dalam kitab Ihya ila dhalun kecuali orang yang sesat, mudillun yang menyesatkan. Sejak awal kitab Ihya itu beredar banyak ulama-ulama yang mengkritik, ya. Tapi ternyata kritikan itu tidak berdampak apa-apa, justru malah membuat kitab Ihya semakin terkenal, semakin membuat orang penasaran, dan terbukti yang mengkritik tidak lebih baik daripada yang dikritik. Karena yang mengkritik tenggelam, yang dikritik terus malah naik daun, menyebar sampai sekarang. Balqola bahkan telah berkata sapa ba'dul arifin, sebagian orang yang mengenal Allah. Ada sebagian ulama-ulama yang telah makrifat itu mengatakan demikian. Wallahi, demi Allah, lau ba'asa seandainya membangkitkan sapa Allah, membangkitkan al-amwata pada orang-orang yang telah mati. Lama ausau, niscaya orang-orang yang mati itu akan memberi wasiat al-ahya'a kepada orang-orang yang hidup, illa bima fil ihya, yaitu untuk mempelajari apa yang ada di dalam kitab Ihya. Ini komentar sebagian orang-orang yang telah mengenal Allah. Demi Allah, ya, seandainya orang-orang yang sudah mati itu oleh Allah dibangkitkan, kemudian dia bisa ngomong kepada orang-orang yang hidup, pasti ya, semua itu akan mengatakan, wahai orang-orang yang hidup, mumpung kamu masih hidup, pelajarilah kitab Ihya. Wa fihi dan dalam kitab Ihya intifa'un, manfaat atau memberi manfaat li ahlil ibtidai, bagi orang-orang yang masih pemula. Jadi kitab Ihya itu salah satu kelebihannya, walaupun kitab besar tapi isinya bukan hanya untuk kalangan atas. Untuk kalangan bawah pun ada penjelasannya, ada solusinya gitu. Ya memang untuk membaca memang harus alim, kalau nggak alim ya nggak bisa. Tapi isi ajarannya bisa dinikmati oleh mereka yang masih pemula. Wal intihai dan yang sudah puncak, watawasuti dan yang masih sedang. Nah, jadi kitab yang memberi manfaat tidak hanya kepada kalangan atas dan menengah, tapi juga bisa memberi manfaat kepada kalangan bawah. Maka dulu di tempat kami belajar di pesantren itu kitab Ihya itu dibaca setiap hari oleh Pak Yai. Pengikut pesertanya santri-santri senior itu tiap hari. Sementara untuk orang umum, ya orang umum itu hanya seminggu sekali tiap hari Jumat. Jadi ada yang khusus buat santri, ada yang untuk masyarakat umum, karena memang Ihya bisa memberi manfaat pada kalangan atas, menengah maupun bawah. Li'annahu, karena sungguhnya madkurun disebutkan fihi di dalam Ihya apa ma sesuatu yuslihu yang memperbaiki lil farqi salasi pada 3 kelompok manusia tadi. Ya, jadi di dalam kitab Ihya itu tidak hanya untuk menengah ke atas tapi juga kalangan bawah. Berikutnya komentar lagi dari Sayyid Aidarus, Al-Idrus biasanya kita bacanya begitu.
radhiyallahu anhu, semoga Allah selalu meridhoinya. Nasihat dari Sayyid Al-Aidrus, alaikum bimulazamati ihya'i ulumiddin. Hendaklah kalian semua selalu menekuni mempelajari kitab Ihya Ulumuddin. Fahuwa, maka kitab Ihya Ulumuddin itu maudhi'u nadzorillah, tempat Allah memandang kita dengan penuh kasih sayang. Wa maudhi'u ridallah, dan tempat Allah memberikan ridhonya. Makanya para ulama, para kiai yang pernah ngaji Ihya, rata-rata kemudian kitab Ihya ini dijadikan wiridan. Wiridan itu maksud pelajaran rutin, tiap hari dibaca. Nanti kalau udah khatam diulang lagi, ya, khatam diulang lagi. Nah, khatamnya itu berapa tahun? Ya macam-macam. Ya. Ada yang rata-rata ya kalau 4 jilid itu kalau untuk pelajaran santri ya 4 tahun. Itu kalau hari-hari biasa. Tapi kalau di bulan Ramadan itu kadang hanya diselesaikan dalam waktu 14 hari atau 15 hari atau 20 hari. Itu beda-beda. Karena kalau di Ramadan itu pesertanya hanya untuk para senior, ya, yang sudah punya kemampuan nahwu sorobnya sehingga tinggal ngalap barokahnya. Tapi kalau untuk orang umum itu targetnya bukan khatam, pokoknya diusahakan masyarakat itu paham, jadi bisa sampai bertahun-tahun. Nah, faman ahabbahu, barang siapa yang menyukai kitab Ihya wa tala'ahu dan mempelajarinya, wa amila dan mengamalkan bima fi terhadap apa yang ada dalam kitab Ihya, faqadis taujaba, maka sungguh dia berhak mahabbatallahi, mendapatkan cintanya Allah, wa mahabbata rasulihi, dan cintanya rasulnya Allah. Di orang yang mencintai Ihya, mempelajarinya, mengamalkan apa yang ada di dalamnya, maka dia akan dicintai Allah, dicintai Rasulullah, wa malaikatihi, dan dicintai oleh para malaikatnya, wa ambiyaihi, dan dicintai oleh para nabinya, wa auliyaihi, dan dicintai oleh para walinya Allah. Ya, hampir ya semua walinya Allah ngaji Ihya, kecuali wali yang hidup sebelum Ihya ditulis. Wa jama'a, dan Imam Ghazali telah mengumpulkan baina syariati, antara ilmu syariat, wa tariqati, dan ilmu tariqah, wal haqiqati, ilmu hakikat, fit dunya, di dunia, wal akhirati, dan akhirat. Semuanya dibahas secara rinci, secara detail dalam kitab Ihya. Ilmu syariat, ilmu tariqah, ilmu hakikat. Wasara, dan orang tersebut akan menjadi aliman, orang yang alim, fil mulki, baik di dunia, wal malakuti, maupun di kerajaan yang agung. Nah, berikut ini sedikit atau sejarah ringkas biografi Imam Ghazali. Wa wulida, dan telah dilahirkan siapa Imamul Ghazali, Imam Ghazali radhiyallahu anhu, bitusin, di satu kampung namanya Tus, di Iran. Sanata khamsina wa arba'i mi'atin, yaitu pada tahun 450 Hijriah. 450 Hijriah. Padahal sekarang sudah 1442 Hijriah. Sudah lama sekali. Wa tuwfiya, dan beliau wafat rahimahullah taala biha, di Tus, ya, juga dimakamkan di kampung Tus, sobihata yaumil isnain, yaitu menjelang subuhnya hari Senin, ar-rabi'a asyara, pada tanggal 14, min Jumadil akhirah, dari bulan Jumadil akhirah, Jumadil akhir. Di saat ini ya, ini bulan Jumadil akhir sekarang ini. Ini haulnya, ya, haulnya Imam Ghazali. Sanata khamsin wa khamsi mi'atin, pada tahun 500 Hijriah. Jadi Imam Ghazali itu umurnya pendek, Pak. Hanya 50 tahun. Ya. Hanya 50 tahun. Tapi karyanya, ya, karyanya luar biasa. Walaupun beliau sudah wafat 950 tahun yang lalu, namun seakan-akan beliau masih hidup. Kenapa?
kitab-kitab karya Imam Ghazali masih dipelajari di seluruh tempat belajarnya orang Islam. Bahkan tidak hanya orang Islam yang mempelajari kitab Ihya itu, orang-orang non-muslim juga ada ya, yang mempelajari kitab Ihya karena tertarik dengan isinya. Imam Ghazali itu umurnya pendek, hanya 50 tahun ya. Tapi karyanya sampai sekarang masih dipelajari, sehingga ulama itu walaupun sudah wafat seakan-akan masih hidup. Nah, itu orang yang berilmu begitu. Kalau yang tidak berilmu walaupun masih hidup seakan-akan sudah mati, di mayit berjalan, tidak membawa manfaat apa-apa. Walam yu'aqib ilal banati, dan Imam Ghazali ini tidak meninggalkan keturunan kecuali anak perempuan ya. Jadi tidak punya anak laki-laki. Kemudian berikut ini cerita ringkas saat menjelang wafat. Ini diceritakan oleh saudaranya Imam Ghazali. Kalau Imam Ghazali namanya Muhammad, saudaranya ini namanya Ahmad. Waruya, dan diriwayatkan an akhihi, dari saudara laki-lakinya Imam Ghazali, Syekh Ahmad, Syekh Ahmad. Jadi kalau ini Muhammad Ghazali, yang satunya Ahmad Ghazali, itu saudaranya. Anahu qala, bahwanya Syekh Ahmad, saudaranya Imam Ghazali ini berkata, lama kana yaumul isnain, ketika datang hari Isnain, waktu subhi, waktu subuh, tawaddo'a, dia berwudu, sapa akhi, saudara laki-lakiku, Abu Hamid, yaitu Abu Hamid Al-Ghazali, wasola, kemudian sholat. Jadi tidak sakit ya, tidak sakit. Pas hari Senin waktu subuh, itu cerita saudaranya ya. Saudaranya kan dekat, dia tinggal satu rumah kan. Waktu subuh itu Imam Ghazali wudu kemudian sholat. Wa qala alayya bil kafni fa akhadahu. Setelah selesai sholat kemudian tolong ambilkan kain kafanku. Jadi para ulama, para orang-orang soleh itu walaupun masih hidup, masih muda, sudah mempersiapkan kain kafan untuk dirinya sendiri. Ini patut kita tiru Pak, nih, patut kita contoh ya. Jadi kita jangan hanya koleksi baju-baju modern, satu lemari, dua lemari penuh dengan baju aneka macam model, tapi untuk baju terakhir tidak disiapkan. Sayang sekali itu ya. Akhirnya pas matinya mendadak, toko kain kafan belum buka, dimintakan ke masjid. Akhirnya begitu. Sayang kan ya. Jas yang mahal aja mampu beli ya. Baju-baju yang mahal mampu beli, koleksinya banyak, giliran untuk kain kafan minta. Ini sangat disayangkan. Ya untungnya di sini disediakan terus, dan itu besar sekali manfaatnya Pak ya. Kenapa? Karena pertama ya, tidak hanya dari warga komplek TVRI, tapi juga dari sekitar itu yang membutuhkan. Yang kedua, kasusnya itu yang sering terjadi begini, bukan karena mereka tidak mampu beli, tapi karena meninggalnya itu tengah malam atau ya malam hari, di saat toko kain itu sudah tutup. Kalau nunggu toko kain buka besok, padahal mayatnya harus segera diurus. Maka keberadaan kain kafan ini sangat penting sekali untuk selalu ada. Nah, maka saya pesan, dan saya juga sudah siap, bahwa sebaiknya kita ini yang masih hidup ini juga mempersiapkan kain kafan untuk diri kita sendiri. Paling tidak yang pernah haji, yang pernah haji itu kan punya kain ihram kan ya. Masa kain ihram dipakai anduk untuk mandi kan ya sayang. Itu nanti kita siapkan untuk kain kafan kita, gitu loh ya. Tidak usah takut, Pak, kalau nyediain kain kafan terus nanti mati loh. Orang nyediain juga tetap mati ya. Jadi kain kafan itu sebaiknya sudah kita siapkan untuk membuktikan kita ini memang ya sadar kalau kita ini akan mati ya. Dan mati itu bisa datang sewaktu-waktu. Jadi rata-rata para ulama itu sudah mempersiapkan kain kafan untuk dirinya sendiri ya. Jangan sampai kita hanya senang ngumpulin baju-baju baru berbagai macam model, tapi untuk kain kafan belum kita sediakan. Pas mati mendadak, tokonya belum buka,
Terus akhirnya pakai dari masjid. Ya boleh-boleh aja memang itu disediakan untuk warga. Tapi kan ya kepedulian kita terhadap diri kita sendiri itu loh yang perlu kita cermati ya. Jadi mari ya kita yang masih hidup ini mempersiapkan kain kafan. Ya ini baju terakhir itu siapin aja. Ya, Imam Ghazali begitu ya. Datang waktu sholat subuh, terus wudhu, sholat. Habis sholat minta kepada saudaranya untuk mengambilkan kain kafan. Fa'akhodahu wa qabalahu, kemudian diambil, diciumi Pak itu kain kafan itu diciumi. Wa wada'ahu ala ainaihi, kemudian ditempelkan di kedua matanya ya. Wa qala, kemudian Imam Ghazali berkata sam'an wa ta'atan ya. Lidukhuli alal muluki, kami dengar dan kami taat untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi udah siap. Jadi mau mati siap-siap ya. Bagus banget memang karena ulama ya, ulama yang soleh, kekasih Allah, orang dicintai Allah, mau mati ya bagus sekali persiapannya. Wudu dulu, sholat dulu, ngambil kain kafan ya, diciumi, terus sambil berkata sam'an wa ta'atan lituhuri alal muluki. Summa mata ricelai, kemudian setelah itu Imam Ghazali ini menyelonjorkan kedua kakinya Pak ya, menyelonjorkan kedua kakinya, wastaqbalal kiblata, dan menghadap kiblat. Wa mata, dan beliau wafat qoblal asfari, sebelum ini matahari terbit. Jadi meninggalnya itu pas waktu subuh, tapi Imam Ghazali sudah siap menyambutnya sejak sebelum subuh. Nah, yang menarik lagi bahwa walaupun di zaman Imam Ghazali itu belum ada HP ya, begitu Imam Ghazali wafat tuh semua ulama di dunia itu semuanya datang ngumpul untuk bertakziah. Siapa yang ngasih kabar? Itu nurut cerita ya, yang ngabarin itu Imam Ghazali sendiri ya, Imam Ghazali sendiri ngabari ke teman-temannya yang ada di luar negeri itu. Padahal waktu itu kan belum ada HP, belum ada internet. Kalau zaman sekarang mungkin bisa aja ya, ada tokoh besar meninggal langsung diberitakan, langsung diketahui seluruh dunia. Zaman Imam Ghazali kan belum ada alat komunikasi ya, tapi ada cara untuk berkomunikasi. Jadi pas Imam Ghazali wafat itu hampir seluruh ulama besar di dunia ini ngumpul datang semua bertakziah. Qaddasallahu ruhahu, semoga Allah mensucikan ruhnya Imam Ghazali, wa middana bimadatihi, kemudian Allah memberikan anugerahnya kepada kita semua. Wa manaqibuhul mashhuratun fala hajata ila itolati, terkait dengan biografi Imam Ghazali itu sudah sangat masyhur, maka di kitab ini tidak perlu dijelaskan secara panjang lebar, hanya dinukil sebagian saja. Jadi dalam kitab Kifayatul Atqiya, setelah dijelaskan kriteria ulama yang harus dijadikan panutan, maka di bahasan terakhir dijelaskan tentang Imam Ghazali, karena Imam Ghazali merupakan perpaduan ya, ulama yang menguasai berbagai macam ilmu. Nah, untuk kita orang-orang biasa yang mungkin kalau mau ngaji Ihya juga kesulitan, sekarang ini kita dibantu sudah banyak diterjemahkan ya, tapi ya terjemah itu tergantung atau sebatas pemahaman yang menerjemahkan ya, kadang pas, kadang kurang, kadang ada yang hilang dan seterusnya, tapi ya lumayan, paling tidak walaupun sedikit ya, itu kita tahu apa isinya kitab Ihya. Nah, saya kira pagi ini sampai di sini dulu. Ini pembahasan tentang ilmu dan ulama. Untuk berikutnya nanti akan masuk pada adab aktivitas keseharian kita yang perlu diperbaiki, dimulai dari adab makan dan minum. Insya Allah kita bacakan minggu depan. Jadi dengan sedikit biografi Imam Ghazali tadi, mudah-mudahan kita akan semakin cinta kepada para pewarisnya Nabi, yaitu para ulama. Terus kita mempelajari Islam itu usahakan dari ahli warisnya yang sah
Ya, ahli warisnya yang sah itu ya ulama yang ilmunya ada sanadnya nyambung sampai ke Rasulullah. Salah satu contohnya Imam Ghazali. Semua ulama-ulama di Indonesia itu pernah mengkaji kitabnya Imam Ghazali. Mudah-mudahan kita dapat barokahnya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima yaqinan shadiqa wa qalban khashi'an lisanan dzakira wa rizqan halalan wa ilman nafi'a wa waladan shaliha. Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatina wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair walil ibadah wa la taj'alna iyahum min ahlil jahli wal ma'siyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.